Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Tetap semangat ya meski belajar dari rumah. Teman-teman harus tetap semangat mandi pagi. Kemudian lanjut sholat duha, berdoa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, tema 4, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, tentang ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih itu biasanya kita ucapkan ketika kita mendapat nikmat dari Allah dengan kita berkata Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah ketika kita mendapat nikmat dari Allah. Atau ketika kita mendapat bantuan dari orang, atau kita mendapat hadiah atau pemberian dari seseorang, maka kita ucapkan terima kasih. Ungkapan terima kasih kepada Allah atau kita bisa sebut dengan bersyukur kepada Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ketika kita mendapat nikmat dari Allah, kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat buat kita. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah, misalkan kita dapat melihat, kita dapat mendengar, pagi ini kita bisa sarapan, alhamdulillah, maka ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Cara kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah dengan cara yang baik dan benar gitu ya. Ketika kita berdoa tidak boleh sambil bercanda atau teriak-teriak. Berdoa di waktu-waktu yang Allah ijabah atau Allah kabulkan doanya. Ketika setelah sholat itu kita bisa berdoa kepada Allah. Kata Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Itu udah sesuai janjinya Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Yang kedua, menjalankan sholat 5 waktu. Jangan sampai ketinggalan ya. Sholat 5 waktunya, subuhnya, zuhurnya, asar, maghrib, isya. Menjalankan sholat 5 waktu ini termasuk kita menjalankan yang Allah perintahkan. Jadi cara bersyukur kita kepada Allah itu menjalankan segala perintahnya Allah. Perintahnya Allah, sholat, kita sholat. Kemudian berzakat, itu juga perintahnya Allah, kita jalankan berzakat. Kemudian perintah Allah apa lagi? Berkata jujur, itu juga perintah Allah. Tidak berbohong. Kemudian cara kita bersyukur kepada Allah bisa dengan berinfak atau bersedekah. Ketika kita mendapat nikmat yang lebih, maka kita berinfak atau bersedekah. Karena dengan berinfak bukan harta kita jadi berkurang, tapi harta kita jadi bertambah. Sesuai janjinya Allah, ketika kita berinfak atau bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita, rezeki kita.
Kemudian yang keempat, menjadi anak yang solih dan solihah. Menjadi anak yang solih dan solihah menjadi anak yang solih dan solihah berarti kita harus sopan, taat sama orang tua, berkatanya baik-baik, tidak berbohong, kemudian rajin sholat 5 waktunya juga ya. Itu beberapa cara kita bersyukur kepada Allah. Nah, teman-teman, ada yang ingat lagu Kasih Ibu? Lagunya seperti ini. Masih pada hafal ya? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu lagu yang menceritakan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Nah, kepada kedua orang tua kita, bagaimana ya cara kita berterima kasih kepada kedua orang tua? Caranya yang pertama mendoakan kedua orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita setelah sholat 5 waktu. Teman-teman juga sudah pada hafal ya bagaimana doa untuk kedua orang tua. Doanya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shoghiro. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi kita doakan ayah dan ibu kita setiap selesai sholat. Yang kedua, patuh dan taat terhadap orang tua. Jadi ketika orang tua menyuruh kita, meminta bantuan kepada kita, bersegeralah ya. Karena di dalam Al-Quran kita tidak boleh membantah orang tua kita, apalagi sampai berkata, itu pun tidak boleh. Jadi ketika orang tua meminta bantuan teman-teman, segera ya. Kemudian yang ketiga, membantu orang tua. Teman-teman bisa membantu orang tua, misalkan menyapu lantai, mencuci piring yang teman-teman gunakan untuk makan, melipat pakaian. Itu cara kita membantu orang tua. Itu ada beberapa cara berterima kasih kepada orang tua. Teman-teman, masih banyak lagi ya caranya bagaimana kita mengungkapkan terima kasih kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu sudah berkorban dari, apalagi ibu ya, dari dalam kandungan, kemudian kita dilahirkan oleh ibu, kemudian dirawat, diasuh hingga kita besar. Nah, ini ada 3 ajaib yang teman-teman bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ucapkan terima kasih ketika teman-teman mendapat bantuan, mendapat hadiah dari seseorang, maka ucapkan terima kasih. Kemudian kata yang kedua adalah maaf. Ketika teman-teman bersalah atau tanpa sengaja menumpahkan air minum teman misalkan, teman-teman ungkapkan kata maaf. Nah, yang ketiga adalah kata tolong. Jangan lupa gunakan kata tolong ketika teman-teman meminta bantuan kepada ayah, ibu, teman, ataupun kakak. Demikianlah materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.